Info terbaru lagi, di sini ada member gue, dia galbay udah 1 tahun di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Namun di tahun 2025 ini dia melakukan pengajuan pinjol lagi, ternyata masih bisa mencairkan dengan jumlah nominalnya juga cukup besar juga bro. Dan dia sebelumnya di tahun 2024 itu dia galbay di pinjol legal OJK dengan nominal yang sangat besar juga. Namun di tahun 2025 ini kenapa pengajuan dia itu masih bisa mencairkan? Nah, ini teman-teman dengarkan dan perhatikan. Nanti akan gue beberkan semua informasinya, dengarkan biar teman-teman tidak gagal paham. Usahakan tonton video ini sampai selesai. Oke, nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Pinjol. Oke, hari ini gua akan bahas orang datanya sudah busuk tapi masih bisa melakukan pengajuan pinjaman online lagi di pinjol legal. Dan dia juga sebelumnya sudah galbay di pinjol legal OJK dengan nominal angka di sekitaran 20 juta. Namun di tahun 2025 ini dia masih bisa melakukan pengajuan pinjaman lagi. Ini cukup aneh juga menurut gue. Bukannya kalau misalkan teman-teman galbay atau sudah tidak galbay lagi di atas 3 bulan, di atas 1 tahun, itu bukannya datanya sudah masuk di OJK, tidak bisa melakukan pinjaman lagi. Tapi terbukti nih bro, ada member gue, dia itu bergabung di dalam grup WhatsApp gue di tahun 2024, sekaligus dia juga galbay di pinjol legal OJK di tahun 2024 juga dengan nominal 20 juta, tapi dia masih bisa mencairkan. Ini yang akan kita kupas. Penyebabnya apa nih yang membuat nasabah ini bisa melakukan pinjaman lagi? Oke, sebelum itu teman-teman memiliki cerita tentang pinjol, Anda punya pengalaman galbay pinjol ditagih sama DC yang mungkin menyeramkan sekali, coba ketikkan dalam komentar. Nanti kita akan bahas melalui video kali ini. Dan juga teman-teman silakan di tap layarnya, di like, di share. Gua akan berikan ceritanya terlebih dahulu, kronologisnya seperti ini. Mas, mau kasih info, saya member abang tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau nggak salah, kata dia gitu. Udah galbay di beberapa pinjol dan coba pinjol lagi di bulan 10 kemarin. Bisa ya, kata dia gitu, tahun 2025. Saya galbayin lagi nominalnya lupa. Kemungkinan dari dana rupiah. Siapa tahu bisa jadi konten. Oke nih gue buatin konten. Makasih ya udah dikasih izin. Awalnya 500 langsung ku bayar. Langsung naik tuh limitnya. Kalau nggak salah di bawah 2 juta. Lupa aku. Selanjutnya, dia memberikan informasi kembali, yaitu jenis penagihan teror dari pinjaman online. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Ini DC-nya melakukan DM ya, melakukan DM dan melakukan sebar data juga. Ini ngeri juga. Nggak tahu ini dari pinjol apa. Itu ceritanya seperti itu untuk lebih singkatnya. Dan di sini akan gue berikan penjelasannya kepada teman-teman yang saat ini mungkin sebagian orang sudah galbay, masih kepengen banget tuh, masih ngebet banget tuh. Kalau pinjol itu masih bisa melakukan pencairan, pengajuan menggunakan data yang sudah galbay. Dari informasi ini kita berpacu dengan statement di berita-berita, yaitu statement dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Dan pernah gua sedikit mendengar, sedikit mencari informasinya, yaitu kalau nasabah pinjol itu punya tagihan di bawah 1 juta ya, itu katanya bisa dihapus, bisa dibersihkan slik OJK-nya. Begitu katanya ya. Agar kenapa? Agar dia, si nasabah ini bisa melakukan pengkreditan lagi di KPR dan lain-lainnya. Mungkin terpacunya di sana bro, karena ini mungkin regulasi terbarunya, aturan terbaru. Tapi kita juga belum tahu fixnya udah apa belum. Yang selanjutnya adalah cara-cara ini gue tidak pernah menganjurkan kepada teman-teman, tidak pernah merekomendasikan kepada teman-teman. Kenapa? Yang pertama, pinjol ini benar-benar merusak ekonomi Anda, merusak rumah tangga Anda, merusak rezeki Anda. Pinjol, ya kalau Anda masih tidak mau lepas, tentu Anda tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi keuangan Anda hancur, ya Anda balik lagi dari agama kalian. Anda punya aturan agama, ya harus dijalankan. Kalau Anda masih memiliki kebutuhan ekonomi, lalu teman-teman mengambil jalan pintas seperti melakukan pengajuan lagi, siap-siap aja Anda nanti bakalan belangsak seumur hidup. Memang pinjol itu akan membantu ekonomi Anda, tapi ingat, itu hanya sesaat dan itu hanya pemula saja. Di awal mereka sangat membantu. Di awal mereka yang bisa dibilang adalah pahlawan ekonomi Anda. Tapi selebihnya mereka akan menghancurkan ekonomi Anda. Nggak percaya? Buktikan. Mungkin teman-teman sebagian orang di luaran sana, orang itu hidupnya 2 tahun, 3 tahun, dari lubang untuk lubang,
punya kebutuhan, lari ke pinjol. Ya udah, lihat dah bro, kehidupan seperti apa. Berbeda sama orang yang nggak pernah nyolek pinjol, berbeda sama orang yang memang sudah tobat untuk tidak melakukan pengajuan pinjol lagi. Nah, dari kasus ini, teman-teman juga harus bisa pelajari, dari member gue ini juga menyampaikan bahwa dia selama 2 tahun ini masih belum bisa lepas dari yang persoalan utang piutang, yaitu teman-teman bisa jadikan pelajaran. Ya, kalau Anda mau hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, satu pesan gue adalah perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, dan juga teman-teman jauhi riba, jauhi seperti kayak utang pinjol. Itu pun kalau teman-teman mau berubah gitu loh. Tapi kayak sebagian orang mengatakan, tapi gue butuh banget bang, ekonomi butuh banget dana mendesak gitu kan. Teman-teman yang mengalami seperti itu ya kalian juga harus bisa gitu loh, melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Jadi saran gue adalah, kalau Anda sudah memang butuh dana darurat, cobalah pakai cara lain. Jangan pakai cara buntu seperti ini, dikit-dikit lari ke pinjol, dikit-dikit lari ke pinjol ya. Masih banyak teman kalian, masih banyak orang yang lain mungkin yang saat ini mau bantu Anda. Tapi kalau teman-teman sudah buntu banget, sudah ini banget lah ibarat kata nekat lari ke pinjol, mau nggak mau teman-teman harus siap menerima resiko dan konsekuensi yang akan terjadi kepada diri Anda. Jadi informasi ini gue bagikan, gue nyampaikan seperti ini, terus teman-teman yang udah galbay 2 tahun atau 1 tahun, buru-buru dah tuh install aplikasi pinjol yang ada dalam Play Store. Sorry, gue nggak ngajarin kayak gitu. Gue nggak pernah ngajarin kayak gitu, tapi kalau teman-teman masih nekat mau kayak gitu, ya udah wassalam. Dan juga teman-teman tadi lihat dari teroran, laporan dari member gua, dia katanya kena teror. Nggak tahu juga ini dari pinjol apa. Dan kalau teman-teman galbay di pinjol legal, tentu resikonya tidak bisa melakukan pengajuan pinjol lagi. Didatengin desa lapangan, ditagih terus-menerus. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pinjol di Indonesia ini cuma ada 2, legal dan ilegal. Tidak ada pinjol semi-legal. Pinjol semi-legal itu adalah opini-opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok joki pinjol. Yang dibangun oleh yang namanya joki pinjol yang berkedok PT Konsultan. Anda sudah nggak sanggup bayar, Anda memang sudah pusing banget dengan persoalan masalah pinjol kalian. Saran gue adalah lu galbay mandiri. Jangan sampai teman-teman lari ke joki pinjol. Punya maksud tujuan adalah pinjolnya tidak datang ke rumah. Dengan maksud tujuannya adalah pinjolnya nggak sebar data, tidak keluar kondar. Akhirnya apa teman-teman? Pakai joki pinjol, pakai jasa galbay, pakai PT Konsultan. Ujung-ujungnya apa? Anda menambah masalah baru. Yang ada, Anda hanya memindahkan masalah aja, bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Coba teman-teman datang ke PT Konsultan, datang ke jasa galbay, datang ke joki pinjol. Palingan apa? Teman-teman disuruh ngajuin pinjol lagi. Palingan seperti itu. Data Anda dipakai sama mereka buat ngajuin pinjol. Nggak percaya? Datangi ke kantornya. Walaupun mereka membuat strategi sales marketing yang mungkin teman-teman sering dengar konsultasi gratis. Itu cuman strategi sales marketing untuk menarik daya tarik para calon konsumennya. Jadi teman-teman saran gue adalah galbay mandiri. Tidak ada lagi selain itu. Kalau lu nggak mau menyesal gitu loh. Banyak orang yang menyesal pakai joki pinjol, pakai jasa galbay, pakai konsultan pinjol. Banyak yang menyesal. Mungkin mengalami hal yang serupa. Coba ketikkan dalam komentar. Jangan coba-coba untuk menyelesaikan masalah pinjol kalian dengan cara gali lubang tutup lubang, apalagi sampai menjual aset. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi galbay dari sekarang. Galbay itu ada penempatannya loh. Lu nggak asal galbay aja. Nah, ini banyak juga di luar sana yang gue lihat nih bro. Yaitu, bang gue galbay aja deh karena pinjol gue aman nih di galbay, nggak ada desa lapangannya. Tuh, salah lagi. Bang gue nggak galbay deh karena pinjol gue ini ada desa lapangannya, nggak aman di galbay. Salah lagi. Jadi yang namanya galbay itu adalah ada penempatannya. Dalam kondisi Anda memang kejerat, dalam kondisi Anda memang nggak punya uang sama sekali, dalam kondisi Anda mungkin dalam status pengangguran gitu loh, ekonomi Anda lagi ambruk gitu loh, disitulah tempatnya Anda galbay. Galbay itu nggak lihat, pinjolnya masuk slik, pinjolnya sebar data, pinjolnya keluar kondar, pinjolnya ada di lapangannya. Dari zaman jebot juga pinjol memang seperti itu. Jadi teman-teman yang bagi para pemula jangan norak lah ya.
seperti kayak misalkan, oh pinjol ada desa lapangannya nih. Nggak ngaruh bro. Jangan sampai Anda berani lapar cuman karena pinjolnya ada DC. Pinjolnya ini keluar kondar. Nggak ngaruh bro. Yang namanya lo main pinjol tentu saja resiko dan konsekuensinya itu memang pasti ada dan terjadi. Dan tidak ada orang satupun yang bisa membackup DC lapangan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membackup aplikasi pinjol yang Anda gunakan. Hati-hati teman-teman. Jangan mudah percaya dengan berbagai penawaran ataupun iming-iming. Mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan, dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup Telegram ataupun WhatsApp, silakan saja langsung kirim pesan melalui email yang sudah gue siapkan di dalam deskripsi ataupun bio. Kalian masuk di sana, insya Allah dapatkan benefitnya yang mungkin Anda tidak duga. Mungkin gitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.